Pernah kebayang nggak guys, kalau Indonesia menjadi negara maju? Kira-kira bagaimana ya? Jadi simak baik-baik video ini dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa untuk subscribe guys. Thank you guys. Membayangkan Indonesia sebagai negara maju adalah visi yang menginspirasi banyak pihak. Transisi menuju status ini akan membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari peningkatan kualitas hidup hingga pertumbuhan ekonomi yang stabil. Namun perjalanan menuju negara maju tidak hanya dipenuhi dengan peluang, tetapi juga tantangan yang harus dihadapi dengan bijaksana. Dalam menghadapi perubahan sosial, ekonomi, dan lingkungan, Indonesia perlu mengadopsi kebijakan yang berkelanjutan dan inklusif. Di video ini, gue akan membahas apa yang akan terjadi jika Indonesia menjadi negara maju, termasuk dampak positif, tantangan yang akan dihadapi, dan langkah-langkah yang perlu diambil untuk mencapai tujuan tersebut. Tapi sebelum kita ke topik utamanya, gue mau bahas negara maju dulu guys. Faktor apa saja sih yang membuat sebuah negara dikatakan sebagai negara maju? Di antaranya sebagai berikut guys. 1. Pendapatan per kapita tinggi. Negara maju memiliki pendapatan per kapita yang tinggi, yang menunjukkan bahwa rata-rata pendapatan warga negaranya relatif besar. Ini menunjukkan kemampuan ekonomi yang kuat dan distribusi kekayaan yang cukup baik. 2. Indeks pembangunan manusia tinggi. IPM mengukur kualitas hidup berdasarkan 3 dimensi utama: harapan hidup, pendidikan, dan standar hidup. Negara maju memiliki nilai IPM yang tinggi, menunjukkan tingkat pendidikan yang baik, harapan hidup yang panjang, dan kualitas hidup yang tinggi. 3. Ekonomi yang terdiversifikasi maju. Negara maju biasanya memiliki ekonomi yang terdiversifikasi, dengan sektor jasa dan industri yang berkembang baik. Mereka juga memiliki teknologi yang maju, dan tingkat inovasi yang sangat tinggi. 4. Infrastruktur yang baik. Negara maju memiliki infrastruktur yang canggih, termasuk transportasi, komunikasi, listrik, dan sistem air bersih yang baik. 5. Kesejahteraan sosial yang tinggi. Negara maju menawarkan kesejahteraan sosial yang tinggi, termasuk layanan kesehatan yang baik, sistem pendidikan yang berkualitas, dan jaminan sosial yang memadai. 6. Tingkat pengangguran rendah. Tingkat pengangguran di negara maju cenderung rendah, mencerminkan ekonomi yang stabil dan peluang kerja yang cukup. 7. Stabilitas politik dan hukum. Negara maju biasanya memiliki sistem pemerintahan yang stabil dan supremasi hukum yang kuat, yang mendukung lingkungan investasi dan bisnis yang sehat. 8. Kualitas hidup yang tinggi. Ini mencakup akses yang mudah ke perumahan yang layak, lingkungan yang bersih, serta fasilitas rekreasi dan budaya. 9. Kemajuan teknologi dan inovasi. Negara maju cenderung berada di garis depan dalam hal inovasi teknologi dan penelitian ilmiah. 10. Peran aktif di kancah internasional. Negara maju seringkali memiliki pengaruh yang signifikan dalam politik, ekonomi, dan budaya global. Beberapa indikator ini biasanya diukur oleh berbagai organisasi internasional seperti Bank Dunia, Dana Moneter Internasional atau IMF, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Meskipun negara maju memiliki banyak kelebihan, mereka juga menghadapi berbagai permasalahan yang unik guys. Di antaranya sebagai berikut. 1. Ketimpangan ekonomi. Meskipun pendapatan per kapita tinggi, ketimpangan ekonomi bisa menjadi masalah serius. Perbedaan antara kaya dan miskin bisa semakin lebar, dengan sebagian besar kekayaan terkonsentrasi di tangan sedikit orang. 2. Penuaan populasi. Banyak negara maju menghadapi masalah demografis terkait penuaan populasi, di mana proporsi penduduk usia tua meningkat. Ini dapat membebani sistem pensiun dan layanan kesehatan, serta mengurangi tenaga kerja yang produktif. 3. Stagnasi ekonomi. Negara maju kadang-kadang mengalami stagnasi ekonomi atau pertumbuhan yang lambat. Ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk pengeluaran pemerintah yang tinggi, beban hutang, dan kurangnya inovasi. 4. Lingkungan dan polusi.
Meskipun teknologi dan infrastruktur canggih, negara maju sering menghadapi masalah polusi udara dan air, perubahan iklim, dan kerusakan lingkungan akibat industri dan konsumsi yang tinggi. 5. Masalah sosial dan kesehatan. Beberapa negara maju menghadapi masalah sosial, seperti tingginya tingkat obesitas, penyalahgunaan zat, dan masalah kesehatan mental. Penyakit kronis dan gaya hidup yang tidak sehat juga menjadi perhatian. 6. Migrasi dan integrasi. Imigrasi bisa menjadi masalah kompleks, dengan tantangan dalam integrasi imigran ke dalam masyarakat, serta isu-isu terkait dengan keamanan dan kebijakan sosial. 7. Masalah infrastruktur. Meskipun infrastruktur utamanya baik, pemeliharaan dan pembaruan infrastruktur yang sudah tua atau usang bisa menjadi tantangan. Kemacetan lalu lintas dan kebutuhan untuk pembaruan jaringan transportasi juga sering dihadapi. 8. Krisis perumahan. Di beberapa negara maju, terutama kota-kota besar, masalah krisis perumahan dan keterjangkauan perumahan dapat menjadi isu besar dengan harga rumah yang sangat tinggi dan kekurangan perumahan yang terjangkau. 9. Ketergantungan pada teknologi. Ketergantungan yang tinggi pada teknologi dapat menyebabkan masalah seperti keamanan cyber, privasi, dan dampak sosial dari penggunaan teknologi yang berlebihan. 10. Politik dan polarisasi sosial. Negara maju sering menghadapi polarisasi politik dan sosial, di mana perbedaan pendapat dan konflik politik dapat menghambat kemajuan dan stabilitas. Mengatasi masalah-masalah ini memerlukan kebijakan yang baik, inovasi, dan kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Jika Indonesia menjadi negara maju, banyak perubahan positif yang diharapkan terjadi, tetapi juga ada tantangan yang perlu diatasi. Berikut adalah beberapa kemungkinan dan perubahan yang dapat terjadi. Perubahan positif. 1. Peningkatan kualitas hidup. Dengan status sebagai negara maju, kualitas hidup warga negara akan meningkat. Ini mencakup akses yang lebih baik ke layanan kesehatan, pendidikan, dan perumahan, serta peningkatan standar hidup secara umum. 2. Pertumbuhan ekonomi yang stabil. Ekonomi Indonesia akan mengalami pertumbuhan yang stabil dan berkelanjutan, dengan sektor industri dan jasa yang berkembang pesat. Pendapatan per kapita akan meningkat, dan kemiskinan akan berkurang. 3. Infrastruktur canggih. Infrastruktur negara seperti transportasi, energi, telekomunikasi akan menjadi lebih maju dan efisien, yang akan mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup. 4. Inovasi dan teknologi. Dengan menjadi negara maju, Indonesia akan menjadi pusat inovasi dan teknologi. Penelitian dan pengembangan akan mendapatkan prioritas, dan negara akan menjadi lebih kompetitif di pasar global. 5. Peluang kerja yang lebih baik. Lebih banyak peluang kerja akan tersedia di berbagai sektor, dengan penekanan pada pekerjaan berkualitas dan upah yang lebih tinggi. 6. Kemajuan sosial. Peningkatan akses ke pendidikan dan kesehatan akan mendukung kemajuan sosial. Kesejahteraan sosial akan meningkat dengan sistem perlindungan sosial yang lebih baik. 7. Peningkatan investasi. Status sebagai negara maju akan menarik lebih banyak investasi asing yang dapat meningkatkan sektor bisnis dan menciptakan lebih banyak peluang ekonomi. Ketimpangan ekonomi. Meskipun ekonomi berkembang, ketimpangan antara kaya dan miskin bisa tetap ada atau bahkan memburuk jika tidak ditangani dengan baik. Pentingnya untuk memastikan distribusi kekayaan yang adil. Penuaan populasi. Seperti negara maju lainnya, Indonesia mungkin menghadapi tantangan terkait penuaan populasi, termasuk beban pada sistem pensiun dan layanan kesehatan, perubahan sosial dan budaya. Transformasi menjadi negara maju dapat menyebabkan perubahan dalam sektor sosial dan budaya, dengan dampak pada tradisi dan cara hidup yang mungkin menimbulkan ketegangan sosial. Masalah lingkungan. Pembangunan industri dan urbanisasi yang cepat dapat menimbulkan masalah lingkungan seperti polusi dan perubahan iklim, yang perlu diatasi dengan kebijakan yang berkelanjutan. Migrasi dan urbanisasi. Urbanisasi yang pesat dapat menyebabkan tekanan pada infrastruktur perkotaan dan menciptakan masalah perumahan serta ketidaksetaraan di kota-kota besar. Ketergantungan pada teknologi. Ketergantungan yang meningkat pada teknologi dapat menimbulkan tantangan terkait dengan keamanan cyber, privasi, dan dampak sosial dari teknologi. Krisis ekonomi dan keuangan.
Negara maju tidak kebal terhadap krisis ekonomi dan keuangan. Indonesia perlu siap menghadapi potensi ketidakstabilan ekonomi global dan krisis finansial. 1. Pembangunan infrastruktur. Investasi dalam infrastruktur yang canggih dan efisien sangat penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup. 2. Pendidikan dan pelatihan. Meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan untuk mempersiapkan tenaga kerja yang terampil dan adaptif terhadap perubahan ekonomi dan teknologi. 3. Kebijakan sosial dan ekonomi. Merancang kebijakan yang memastikan distribusi kekayaan yang adil, perlindungan sosial, dan pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. 4. Pelestarian lingkungan. Mengimplementasikan kebijakan lingkungan yang efektif untuk mengurangi dampak negatif dari pembangunan industri dan urbanisasi. 5. Reformasi dan tata kelola. Memastikan tata kelola yang baik, transparansi, dan reformasi institusi untuk mendukung stabilitas politik dan ekonomi. Jika Indonesia dapat mengatasi tantangan ini sambil memanfaatkan peluang yang ada, transisi menuju negara maju bisa membawa manfaat besar bagi rakyatnya dan meningkatkan posisi negara di panggung global. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Jikalau kalian merasa konten ini bermanfaat, silahkan klik tombol subscribe guys. Like, share, dan komen juga jikalau ada pertanyaan atau topik lain yang ingin kalian bahas. Sampai jumpa untuk konten-konten selanjutnya guys. Bye-bye guys.